Jadi saya juga harus sedikit berlari-lari sama seperti pasangan yang suka berlari. Walaupun kita semua, tadi Pak Andi Jaldi cerita bahwa sakitnya seorang pejabat itu menurutnya karena lingkungan hidup yang udara yang kotor dari Jakarta ini. Itu juga yang semua kita rasakan, walaupun napas kita tidak terlalu normal saat oksigen itu melimpah, tapi kita hari ini mencoba untuk menyemangati diri, mencoba untuk tetap survive, karena kita memang berada dalam kondisi yang semua kita ciptakan bersama seperti ini. Kita yang bersalah. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain akan apa yang terjadi pada diri kita masing-masing saat ini. Karena memang kita tidak pernah secara bersama-sama menyadari dari hulu ke hilir untuk melakukan hal yang terbaik untuk bumi ini. Contoh kecil saja, ketika kita tidak bisa memperlakukan sampah yang kita hasilkan setiap hari, di saat itulah sebenarnya kita semua sedang menyiksa diri kita masing-masing. Coba kita bertanya pada diri kita semua, bagaimana kita memperlakukan sampah yang kita hasilkan masing-masing. Apakah itu kita pilah? Apakah itu kita olah? Ataupun kita gunakan kembali? Ternyata sampai hari ini semua sampah kita serahkan untuk diteruskan pada tempat pembuangan. Itu kenyataan. Ini baru kita bicara dari sampah. Belum lagi hal-hal lain, berapa banyak makanan yang kita sisakan, di mana itu diambil dari sumber-sumber pertanian, peternakan, yang semuanya itu mengandung konsekuensi yang luar biasa terhadap kerusakan lingkungan. Nah, hari ini apalagi yang kita rayakan, kecuali kita merayakan sebuah kemalangan yang kita ciptakan sendiri. Tetapi hari ini juga saya sangat gembira karena di tengah kita di dalam kemalangan akibat ulah kita sendiri, ternyata ada juga pihak-pihak yang menaruh perhatian luar biasa terhadap persoalan lingkungan hidup. Tepuk tangan no. Siapa mereka? Itu adalah Anda semua. Dari perusahaan yang mengikuti Indonesia Green Award tahun ini, ada 92 perusahaan mendaftarkan 154 program. Artinya itu adalah upaya yang luar biasa di dalam menangani persoalan lingkungan hidup. 150-an program yang besar. Belum lagi ada anak-anak programnya. Saya kira mungkin ratusan atau bahkan ribuan program yang mendukung program besar ini agar sukses dengan cerita perubahannya. Nah, yang didaftarkan pada Indonesia Green Award dari awal sampai hari ini adalah program-program yang membawa cerita perubahan terhadap lingkungan hidup
maupun masyarakat dalam konteks lingkungan. Itu kalau kita berhitung dari program dan anak-anak program itu. Dan di sini juga kita bisa dan harus mengakui bagaimana Pertamina melakukannya. Kalau dari Sabang sampai Merauke saja mereka beroperasi, tentu saja disitulah program-program hebat mereka lakukan. Saya ingin memberikan penghargaan yang luar biasa terhadap Pertamina, yang saat ini kalau saya pikir mereka tidak lagi memikirkan bagaimana mengembangkan pemasaran dari bahan bakar ataupun mencari ladang-ladang baru, tetapi yang mereka pikirkan saat ini adalah bagaimana mengembangkan kehidupan masyarakat, bagaimana merecovery lingkungan hidup yang mereka rusak. Ini adalah upaya yang luar biasa yang kita nggak bisa pandang sebelah mata hanya karena mereka berbisnis. Sementara pihak mereka bilang ini bisnis kotor nih, kotornya dari mana? Ini yang juga kita harus debat juga, karena mereka mengeksplorasi sumber daya fosil untuk dijadikan minyak dan dibakar untuk mesin-mesin kehidupan kita. Nah, tidak ada yang salah di dalam hal ini, tetapi yang salah apabila Pertamina tidak melakukan apa-apa. Ternyata mereka melakukan hal yang luar biasa yang menjadi tanggung jawab sosial mereka, merecovery lingkungan hidup bukan hanya di sekitar area operasi atau bisnis mereka, tetapi juga bertanggung jawab terhadap emisi yang dikeluarkan oleh pengguna dari bahan bakar itu sendiri. Nah, tanpa diketahui secara umum, itulah yang dilakukan oleh Pertamina. Bertanggung jawab terhadap emisi dari pengendara. Kalau pengendaranya berkonsentrasi di Jakarta sini, tentu saja Ibu Fajria akan mengeluarkan dana besar juga untuk merecovery lingkungan hidup di Jakarta. Dan itu juga yang ditunjukkan pada program-program yang didaftarkan pada Indonesia Green Award maupun Nusantara CSR Award. Saya salut pada Pertamina dan kita semua harus memberikan aplaus kepada Pertamina. Ini separuh lebihnya Pertamina ini, Mas Dias. Nah, Mas Dias ini Dias Hendro Priyono, kawan baik saya udah agak lama ini. Sekarang menulis buku tentang apa maksudnya saya lupa. Dangerous Human. Kita hidup dalam bahaya, ancaman bahaya kemanusiaan karena memang lingkungan hidup yang sangat atau mulai rusak. Mas Dias tiba-tiba menjadi peduli terhadap lingkungan hidup. Tentu saja ini adalah hal yang luar biasa bagi kami karena pendidikannya tidak lingkungan hidup, saya tahu, tetapi karena dia hidup di Indonesia yang dia lihat juga semakin rusak. Bahkan pada saat peluncuran buku Dangerous Human, beliau dengan lantang mengatakan harus ada Kementerian Ekologi Republik Indonesia
Saya tahu Kementerian Ekologi ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup juga, tetapi saya mengerti Kementerian Ekologi yang beliau maksudkan ini adalah mungkin salah satu bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup itu, atau salah satu dirjen yang khusus menangani ekologi, karena beliau melihat begitu parahnya kerusakan ekologi kita dan begitu pentingnya penataan kembali ekologi. Kita kasih tepuk tangan untuk bintang baru yang lahir, yang membuat kita penuh harapan. Beliau juga menantang para kandidat presiden, pilih presiden yang peduli lingkungan hidup, yang peduli ekologi. Tapi saya lihat, kita semua lihat bajunya warna merah, bukan berarti pilih nomor 3 ya, bukan berarti itu, tapi ke semua kandidat. Beliau menggunakan batik warna merah, itu adalah semangat beliau untuk menata lingkungan hidup. Keberanian beliau menyatakan sikapnya bahwa lingkungan hidup harus diperbaiki. Dan tahun ini kembali kami memberikan penghargaan kepada Pandawara Group. Kali ini sebenarnya bukan penghargaan. Kami ingin mengatakan bahwa Pandawara Group adalah bintang lingkungan hidup yang sedang berpendar tahun ini. Semua mata dan hati kita ada pada mereka. Nah, itulah kenapa Indonesia Green Award 2024 ini ingin mengatakan bahwa bintang lingkungan hidup itu adalah mereka yang menggerakkan hati kita sepanjang tahun ini, ya sebenarnya dari tahun 2003 hingga saat ini, bahwa kita harus menata cara-cara menangani persoalan sampah. Tetapi tadi juga saya bicara dengan Pak Andi Rijaldi, kenapa kok persoalan sampah ini sederhana? Seperti yang ditunjukkan oleh Kabupaten Banyumas, ini ada pejabat bupatinya hadir juga sebagai Ecostar of the Year, karena mereka menangani sampah secara total. Yang tadinya semua lari ke TPA, tempat pembuangan akhir, yang kita tidak tahu akan diapakan. Dan udah pasti itu menjadi persoalan lingkungan, gas metan dan segala macam ini itu. Nah, tapi Banyumas membuktikan dirinya punya sentra pengolahan sampah, di mana 90% lebih itu tidak lagi menuju ke TPA, tetapi menuju ke sentra pengolahan sampah ini. Kabupaten, kota lain, kenapa tidak meniru Banyumas? Itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Jadi Banyumas, kita ungkapkan kehebatannya hari ini agar Bapak Ibu sekalian yang di korporasi di seluruh Indonesia ini bisa bekerjasama dengan bupati atau wali kotanya meniru Banyumas. Tidak sulit, tinggal tiru aja. Tetapi kenapa ini urung kita lakukan? Ya, mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang nyaman dengan proyek-proyek pengolahan sampah yang tidak ada penyelesaiannya, tetapi itu kan harus diputus mata rantainya. Butuh keberanian seperti baju merahnya Mas Dias. Ya, lagi sensitif menuju ke
tanggal 14 Februari ini, hari Valentine. Tapi hijau itu, hati hijau, tidak harus dengan baju hijau seperti saya ini. Harus bisa juga hijau kita dengan baju hitam, baju merah, baju kuning. Itu untuk menunjukkan bahwa kita semua peduli. Ada juga perusahaan yang kami nobatkan sebagai The Rising EcoStar, yaitu PT Indobara, perusahaan tambang batu bara. Kenapa? Karena dari paper yang mereka sampaikan di dalam pengorganisasian tanggung jawab sosial di perusahaannya, itu dikelola secara baik sekali dengan struktur, dengan visi misi yang sangat mengena. Program ataupun pendekatan-pendekatan yang mereka pilih juga sangat luar biasa. Kalau hasilnya tentu saja itu kami menilai lebih awal, dan dari hasil ini kita bisa melihat ternyata mereka melakukan dengan pengorganisasian yang sangat baik, dan bukan berarti perusahaan-perusahaan lainnya itu tidak hebat, tidak bagus seperti mereka. Tetapi kami ingin mengatakan bahwa perusahaan ini telah mulai meniti jalan yang benar, di mana industri batubara kita hujat karena menyumbang kepada PLTU yang dikatakan sebagai energi kotor itu, tetapi kalau di hulunya mereka kelola tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka tentu saja ini akan juga baik bagi lingkungan hidup, juga mudah-mudahan baik bagi mereka yang membeli batu bara dari mereka, karena yang membeli batu bara mereka tentu juga perusahaan-perusahaan juga mungkin akan mendapatkan inspirasi bahwa perusahaan ini melakukan tanggung jawab sosialnya secara benar, dan mereka juga kemudian melakukan hal yang sama. Jadi inspirasi-inspirasi yang berefek terus-menerus kepada berbagai pihak ini, itulah yang kami ingin dorong. Dan kenapa perusahaan ini kita nobatkan sebagai The Rising EcoStar. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, di banyak perusahaan, di 92 perusahaan lainnya juga adalah The Rising EcoStar yang sesungguhnya. Saya harus mengatakan yang sejujurnya, bahwa Indonesia Green Award yang sudah berjalan 15 tahun ini, sampai tahun ini 15 tahun, dan akan terus berlanjut ini, itu hanyalah sekedar pancingan kecil yang membuat kita terus memikirkan apa yang harus kita lakukan di dalam bertanggung jawab terhadap lingkungan ini. Bukan perusahaan secara utama yang kami ingin address pesan bahwa Indonesia Green Award ini ada, tetapi pada kita semua, pada pribadi-pribadi kita semua, untuk memilih hidup di dalam koridor keberlangsungan bumi ini. Terima kasih.
Mari kita berpesta karena Anda telah berbuat yang luar biasa bagi bumi ini, dan saya harus berterima kasih pada dua kementerian yang selalu mendukung kami. Kementerian Lingkungan Hidup tidak pernah absen di dalam mendukung perjalanan Indonesia Green Award sampai hari ini. Kementerian Perindustrian juga sama seperti itu. Kita kasih aplaus kepada kedua kementerian yang peduli terhadap lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.